Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Pak Abun menjual 2 buah rumah yang masing-masing harganya 52 juta rupiah. Ia memperoleh keuntungan 30% dari rumah pertama, tetapi menderita kerugian 20% dari rumah kedua. Ternyata secara keseluruhan, Pak Abun mengalami kerugian. Berapa rupiahkah kerugiannya? Oke, berarti di sini kita akan menentukan nih, berapa rupiahkah kerugiannya gitu ya. Nah, pertama kita bisa lihat bahwasanya Pak Abun di sini menjual 2 buah rumah yang masing-masing harganya 52 juta rupiah. Jadi ibaratnya ini adalah rumah pertama gitu ya. Terus ini adalah rumah kedua. Harganya di sini masing-masing 52 juta. Nah, berarti secara totalnya ya, harga jual total, berarti kan harga jual dari rumah pertama tambah rumah kedua. Berarti 52 juta ditambah 52 juta. Berarti sama dengan 104 juta gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat, ia memperoleh keuntungan 30% dari rumah pertama. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kalian mau cari untung gitu ya, misalkan untung. Nah, untung di sini sebenarnya kalian bisa dapatkan harga eh, dari harga beli gitu. Jadi kalian punya modal. Nah, dari modal kalian itu kalian untung berapa gitu. Jadi untungnya itu didasarkan pada modal atau harga beli. Nah, di sini berarti harga beli rumah gitu atau ya rumah Pak Abun ini dulu ketika dia membeli rumah ini berapa sih gitu. Nah, setelah dijual dia untung 30%, tapi di rumah yang pertama. Nah, berarti ya berapa sih untungnya gitu. Gitu ya. Nah, di sini kalau untung berarti kita bisa dapatkan untung itu adalah persentase untung dari harga beli gitu. Atau bisa juga dari sini kalau misalkan kalian dapat untung, berarti kan pastinya kalian akan menjumlahkan dengan harga belinya gitu kan. Nah, harga beli ini dianggap sebagai 100%. Nah, jadi ini harga beli. Nah, pastinya kalau kalian akan jumlahkan, ya berarti hasilnya adalah harga jual kan. Jadi, kalian akan menjual suatu barang yang dimana isinya itu adalah harga beli dan keuntungan kalian. Nah, makanya hasilnya adalah harga jual, yaitu ini kalau dijumlahkan menjadi 100 ditambah U persen dikali harga beli. Nah, sehingga dari sini kalau misalkan teman-teman menentukan harga belinya itu berapa, ya berarti harga beli sama dengan kalian tinggal bagi ini dengan yang ini. Gitu. Jadi harga jual per 100 ditambah U persen. Atau harga beli sama dengan 100 per 100 tambah U dikali harga jual. Nah, ya, jadi teman-teman perlu catat ini gitu ya, karena kayaknya penting gitu ya. Oke, sehingga dari sini kita bisa lihat, di sini kan dia memperoleh keuntungan 30% dari rumah pertama, tapi menderita kerugian 20% dari rumah kedua. Nah, berarti kalau ini kan untung ya, gimana kalau rugi gitu? Nah, kalau rugi ya sebenarnya ya gampang aja. Ini kalau rugi kan berarti kan logikanya kalian akan mengurangkan gitu kan dengan harga belinya gitu. Nah, tetap aja berarti harga belinya itu tetap lebih besar dari kerugian kalian gitu. Ya, sampai maksimal ruginya itu adalah mendekati harga beli. Kalau misalkan gitu ya berarti rugi total gitu kan. Nah, sehingga kalau misalkan berdasarkan rugi gitu ya, kalian juga harus catat nih. Harga belinya bisa juga seperti ini. 100 ditambah 100 per gitu ya, sorry. 100 per 100 dikurang U, dikurang R ya, sorry. Dikurang R gitu karena menderita kerugian gitu. Ini dalam kurung ya. Dikali harga jual. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa catat ini atau yang ini gitu ya. Oke.
Sehingga dari sini kita akan menentukan nih harga beli rumahnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh berarti di sini ia memperoleh keuntungan 30% dari rumah pertama. Berarti untuk rumah pertama, harga belinya itu berapa sih gitu. Ya berarti ingat lagi konsep yang dari sini. 100 per 100 tambah U dikali harga jual. Nah, di sini dia memperoleh keuntungan 30% dari rumah pertama. Kita cuma ambil angka 30-nya aja, karena kan kita udah konversi ke persen gitu ya, atau ke pecahan 100 gitu. Jadi cuma kita ambil 30-nya aja. Berarti 100 per 100 tambah 30 dikali harga jual. Jadi harga jualnya di sini adalah 52 juta gitu ya, untuk rumah pertama. Nah, berarti ini akan menjadi 100 per 130 kali 52 juta. Nah, 52 bagi 13 itu kan 4 ya, ya kan? Terus ini nolnya kecoret. Berarti 10 kali 4 itu adalah 40. Nah, dikali juta ya berarti 40 juta gitu. Nah, berarti harga beli rumah pertama itu 40 juta. Nah, terus untuk rumah yang kedua, nah berarti konsepnya sama. Tapi kita akan menggunakan cara yang ini. Harga beli sama dengan 100 per 100 kurang R dikali harga jual. Jadi ruginya di sini adalah 20%. Berarti kita cuma ambil angka 20. Berarti 100 per 100 kurang 20 dikali harga jualnya tetap 52 juta. Nah, ini berarti 100 per 80 ya. 100 kurang 20 kan 80 ya. Kali 52 juta. Nah, kalau ini kita tinggal bagi 8. Dibagi 8 ya. Oke, ya bisa sih. Jadi gini, kita coba kayaknya dibagi 4 boleh. Coba ya dibagi 4 itu 1. 4 1. Sorry, 4 dibagi 2. 4 bagi 8 bagi 4 itu 2. Nah, gitu ya. Terus 52 bagi 4. Berarti kan 40 tambah 12 kan? 40 tambah 12. Berarti 10. 10 tambah sorry. Ini aja deh. 1 gitu ya. 4 berarti 13 ya. 13 kali 4 itu 52. Lalu ini nolnya kita bisa coret. Terus 2-nya jadi 1, ini jadi 5 gitu ya. Jadi 5 kali 13 adalah 65 kali 1 juta ya berarti 65 juta. Nah, berarti rumah 1 itu harganya 40 juta, rumah kedua harganya 65 juta. Berarti total harga beli itu adalah 40 juta ditambah 65 juta. Berarti 105 juta. Nah, sedangkan di harga jualnya tadi kita dapatkan 104 juta. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini harga beli totalnya 105 juta gitu. Terus terus kalian menjual nih. Jadi gini, rumah ini gitu ya. Ini rumah ini sebenarnya dibeli nih, dibeli 105 juta. Nah, tetapi kalian jual nih. Ketika jual, kalian jualnya itu 104 juta. Ya, logikanya ya kalian rugi dong gitu kan. Kalau kalian jual 104 juta, ya kalian kan maunya tuh lebih dari 105 juta kan supaya untung gitu. Nah, sehingga ya kalian mengalami kerugian. Jadi untuk menentukan ruginya ya berarti kalian tinggal kurangkan aja. Berarti beli dikurang jual. Nah, belinya di sini adalah 105 juta dikurang jualnya adalah 104 juta. Berarti totalnya adalah 1 juta. Berarti ketika kalian menjual kedua rumah itu ya Pak Abun akan rugi 1 juta gitu. Gitu teman-teman.